diagram roket ya. Sudah terlihat teman-teman gambarnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Posisi marketing ada di mana itu? Kalau diibaratkan sebagai roket, Di tengah, Pak. kamu tahu roket enggak? Tengah. Di ruang bakar, Pak. Ya, roket itu fungsinya untuk apa? Pergi ke bulan. Bisa membawa orang pergi ke bulan, kemudian apa lagi? Ada dua sayap di situ ya. Sayap atas sama sayap bawah kalau di dalam ilustrasi diagram roket itu. Kemudian itu menggambarkan SME ya, Sustainable Marketing Enterprise. Konsep ini Sustainable Marketing Enterprise. Nah, di dalam konsep diagram roket ini kita bisa lihat tuh, coba kalian lihat di diagram roketnya, sebenarnya merangkum semua yang ada di dalam ilmu pemasaran. Sustainable di atas itu kita melihat dari sisi perubahan-perubahan yang terjadi, perubahan lingkungan, sehingga harus selalu beradaptasi. Ada perubahan politik, perubahan teknis, dan perubahan kultural. Sementara kemudian yang di bawah dari sisi perusahaannya sekarang, dari sisi perusahaannya perlu seseorang yang menginspirasi, perlu budaya perusahaan ya. Seseorang yang menginspirasi, misalnya kalau di Apple ada Steve Jobs ya, dia menginspirasi karyawannya untuk membawa Apple menjadi perusahaan nomor 1 di dunia. Namun dari sisi budaya kerja seperti apa? Misalnya perusahaan-perusahaan seperti Google, dia mempunyai budaya kerja yang unik. Jadi dia membolehkan karyawannya untuk melakukan proyek-proyek yang mereka sukai. Nah, kalau proyeknya ini bagus, nanti akan diajukan untuk kemudian mereka akan mencoba untuk melihat proyek itu, kemudian siapa tahu bisa di launching proyeknya, proyek pribadi dari karyawannya. Kemudian kultural juga, misalnya perusahaan-perusahaan teknologi, dia punya kebebasan waktu untuk karyawannya, boleh kerja di rumah, boleh masuk kapan saja, yang penting pekerjaannya beres. Kemudian tempat kerjanya juga tempatnya bagus ya, seperti itu, bisa beristirahat, bisa tidur siang bahkan di kantor. Itu dari sisi enterprise-nya. Sekarang yang di tengah dari sisi marketingnya. Nah, marketing kan pemasaran, dia sebagai badan roketnya istilahnya, yang akan membawa roket ini terbang ya. Nah, ada bisa dibagi-bagi lagi dari sisi marketing itu. Yang pertama di atas adalah outlook. Marketing menjadi outlook, lalu menjadi arsitektur, lalu menjadi scorecard. Nah, kita lihat kalau dari outlook dulu. Ini yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu outlook. Outlook itu artinya pandangan ke depan. Jadi bagaimana bisa melihat ada change, ada kompetitor, ada customer, ada company, kedepannya seperti apa. Lalu arsitektur itu adalah membangun apa? Membangun strategi, membangun taktik, membangun value. Nah, posisinya segmentasi, targeting, positioning itu di strategi ya. Kemudian kalau diferensiasi, bauran pemasaran itu sebenarnya masuknya di taktik. Lalu selling itu juga masuknya di taktik. Kemudian value, nah value itu adalah branding ya, brand, kemudian service, proses itu masuknya di value. Itu bagian dari arsitektur bangunan dari marketing. Selanjutnya adalah scorecard. Nah, scorecard itu adalah penilaian. Jadi kita menilai customer, kemudian people, kemudian shareholder. Shareholder ini orang-orang yang berhubungan dengan perusahaan, bisa pemegang saham dan macam-macam. Nah, ini ya, jadi semua bisa dirangkum dalam satu gambar. Kalau kalian ngomongin marketing, saya pengen ngomongin positioning nih, atau ngomongin segmentasi pasar, itu kita bisa lihat, oh posisinya itu ada di situ.
bisa kita lihat di sini. Lalu misalnya selling atau 4P marketing mix, posisinya ada di arsitektur taktik. Yang muaranya nanti ke marketing, ke belakang lagi ditarik jadi SME, Sustainable Marketing Enterprise. Itu kalau kita rangkum dalam satu diagram. Kemudian kita akan ngomongin 4C Diamond atau outlook tadi ya, bagian outlook. Nah, 4C Diamond ini kita lihat, sebelum merancang suatu strategi bisnis perlu dilakukan peninjauan terhadap situasi bisnis di masa mendatang. Artinya apa? Artinya kita melihat perubahan yang terjadi di masa mendatang. Setelah memahami lingkungan di masa depan, barulah dapat merancang arsitektur tadi, arsitektur. Nah, arsitektur bisnis itu adalah grand design yang akan menjadi landasan dari bisnis perusahaan. Nah, kemudian arsitektur ini diselaraskan dengan kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, misalnya pemegang saham dan macam-macam. Kemudian akhirnya muncul scorecard atau pengukuran. Nah, ini diukur. Perusahaan harus menyeimbangkan antara kepentingan dari berbagai pihak-pihak yang terkait dengan aktivitas bisnis kita. Urutannya seperti itu kalau diurutkan dari outlook, arsitektur, lalu scorecard.